Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang teori postkolonial. Ya, jadi teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori-teori postmodern. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai dunia ketiga tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah, manusianya, dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari timur kepada barat. Salah satu bentuk yang sangat terkenal adalah apa yang disebut subaltern oleh Spivak. Intinya, postkolonial menyediakan kerangka untuk mendestabilisasi bahwa ada asumsi tersembunyi atau inherent assumptions yang melekat dalam pemikiran barat yang selama ini selalu mengklaim diri sebagai kebenaran tertinggi dan juga universal. Teori postkolonial dikembangkan secara grounded dengan mengangkat berbagai bukti real hasil kolonialisme baik secara fisik, politis maupun kultur. Ya, saya Namrina akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang tujuan pengembangan teori postkolonial. Tujuan pengembangan teori postkolonial adalah untuk melawan sisa-sisa dampak dari terjadinya penjajahan atau kolonialisme dalam pengetahuan, termasuk pada sisi kultur. Postkolonial berorientasi pada terwujudnya tata hubungan dunia yang baru di masa depan. Postkolonial merupakan teori yang berasumsikan dan sekaligus mengeksplor perbedaan fundamental antara negara penjajah dengan negara yang terjajah. Teori ini diterapkan untuk mengkaji karakter budaya yang lahir, terutama pada negara-negara dunia ketiga atau negara bekas jajahan pada dekade setelah penjajahan berakhir. Postkolonial dapat pula dipandang sebagai ancaman teoritis untuk mendekonstruksi pandangan kaum kolonialis barat yang merendahkan kaum timur atau masyarakat jajahannya. Postkolonial menurut para ahli yaitu postkolonial adalah pendekatan poststruktural yang diterapkan pada topik khusus. Tetapi pendekatan postkolonial sekaligus juga merupakan respon dan cermin kekecewaan kritikus asal dunia ketiga terhadap teori-teori poststruktural, terutama yang diformulasikan oleh Derrida dan Barthes. Budianta 2004 ayat 49. Teori postkolonial mengakui bahwa wacana kolonial merasionalisasikan dirinya melalui oposisi yang kaku seperti kedewasaan atau ketidakdewasaan, beradab atau biadab, maju atau berkembang, progresif atau primitif menurut Gandhi 2001. Kesusastraan postkolonial ialah kesusastraan yang membawa pandangan subversif terhadap penjajah dan penjajahan menurut Ajis 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Marjati Zulfa ingin menjelaskan mengenai tokoh postkolonial. Yang tokoh pertama yaitu Edward Said, yaitu seorang Arab yang lahir di Yerusalem pada tanggal 1 November 1935, meninggal di New York pada tanggal 25 September 2003 pada umur 67 tahun. Dia adalah seorang intelektual Palestina, Amerika yang meletakkan dasar-dasar teori kritis di bidang postkolonial. Dia menghabiskan masa kecilnya di Kairo, di mana dia belajar di sekolah elit Inggris. Kemudian dia pindah ke Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar sarjana dari Universitas Princeton dan dokter dalam bidang sastra Inggris di Universitas Harvard. Yang kedua, Gayatri Chakravarti Spivak, lahir di Calcutta 24 Februari 1942. Salah seorang tokoh postkolonial yang menggunakan perspektif Marxisme, feminisme, dan dekonstruksi. Spivak memberi kritik terhadap ide yang dominan, seperti kebudayaan barat yang lebih maju dari timur. Bagi Spivak,
kolonialisme Eropa tidak hilang begitu saja. Ketika banyak bekas jajahannya memperoleh kemerdekaan, sebab struktur politik, ekonomi, hingga kebudayaan masih meneruskan kolonialisme.